Ketika tadi Dokter Izzah baca Rijalallah, itu namanya syair salam kepada Rijalul Ghaib, aulia Allah Ta'ala. Di situ terasa wallahu alam, mungkin ada yang menyaksikannya, seakan-akan arwah para masyayikh itu hadir. Kita hanya berani bilang seakan-akan, karena nggak semua menyaksikan. Ya, seperti kalam baginda Rasulullah SAW, ka'anni ra'aitul jannah, beliau ngomong begitu, seakan aku melihat surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Raffi ID. Channelnya ngumpulin nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Buya Rosi Hasim pernah memberikan nasihat, salah satu ciri orang dewasa dalam beragama adalah menerima segala perbedaan, menerima segala paham. Contohnya, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang merayakan maulid, ada yang tidak merayakan maulid, ada yang berjenggot, ada yang tidak berjenggot, ada yang celana cingkrang, ada yang tidak celana cingkrang. Itu semua kita terima sebagai sebuah perbedaan hasanah dalam kita menjalankan agama Islam. Yang utama, yang terpenting, boleh beda paham, boleh beda pandangan, tetapi dalam satu iman. Cuma masalahnya terkadang saat ini banyak orang yang berbeda paham atau berbeda pandangan langsung menuduh orangnya itu keluar dari agama atau tidak sama imannya, dan tentunya ini yang sangat harus kita hindari, karena tentunya ini akan merusak hati kita, akan merusak kalbu kita. Seperti yang akan disampaikan oleh Buya Rosi Hasim pada video kali ini dalam acaranya Haul Abah Zain Sukri. Beliau menjelaskan bagaimana riwayat dari Abah Zain Sukri terkait pernah penolakan orang-orang di luar sana terhadap Abah Zain terkait amalan-amalannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Semoga teman-teman berkenan dengan apa yang saya sajikan. Selamat menikmati, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cuma karena satu buku yang saya khatamkan di hari pertama datang. Ya, saya datang hari Jumat, Habib. Lalu saya bertanya ke Ustadz Ali Muzakir, itu buku Risalatul Tauhid itu yang mana? Alhamdulillah dikirim, saya khatamkan juga malam itu. Luar biasa, wajar. Saya geleng-geleng kepala. Orang zaman itu berani ngomong seperti zaman sekarang. Saya ngomong isi itu sekarang. Alhamdulillah banyak yang terima daripada yang nolak. Masya Allah. Beliau ngomongnya tahun 60-an. Wajar kalau diserang di mana-mana. Wajar dikafirkan orang. Kalau saya sekarang paling yang rese ya itu aja. Kawan-kawan kita juga. Ya. Semua ulama, para pemimpin kami, para guru-guru kami, wabil khusus guru kita, abah kita, semua Habibna Omar Abdul Aziz. 2 tahun lalu kami sowan ke beliau, pun ngambil sanad beliau dan ngambil hadis musalsal beliau. Beliau ini murid dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, salah satu murid tersayangnya Abuya Sayyid Muhammad. Jadi walaupun ada yang pergi, ada yang datang, ya. Dan juga semua para mursyid, para masyayikh, saya tidak mungkin sebutkan satu persatu. Salam ta'zim, salam hormat dari hati paling dalam. Ternyata di samping saya, samping kiri, ini sahabat kami di Malaysia. Namanya mirip. Kami ini kembar tapi muka belain. Dia lebih Arab dari saya. Kalau saya Arab maklum. Mohon maaf, sejak Bu Dokter Izzah kasih sambutan, saya nggak tahan dan nangis. Seakan-akan ka'annahu baina aidina. Seakan-akan beliau hadir bersama kita. Getar suaranya kayak berubah, kok bukan suaranya Bu Izzah? Saya pikir saya halu atau ini beneran?
Buka mata, tambah dahsyat. Maka saya merem aja dari tadi. Tapi ini bukan flu ini, Kiai. Ini hati saya nggak tahan. Dan apa yang bikin saya sedih? Saya baru datang ke sini 2013. Saya tanya orang, mana Abah Zain? Kalau ada orang nunjukin masjid sini. Disitulah hati ini kayak, ya Rob, kenapa saya belum diizinkan ketemu beliau? Tapi alhamdulillah Allah izinkan saya ziarah setiap ke sini. Hanya sekali saya tidak ziarah. 6 kali saya ke sini, hanya sekali saya tidak ziarah. Apa saya kalamkan kepada murid saya Ali Muzakir. Wali itu ada yang nasabi, ada yang sanadi. Ada yang karena nasabnya dia cepat naik, ada yang karena sanatnya. Beliau ini dua-duanya. Cuma ketutup oleh Bani Ba'lawi. Tapi beliau sendiri juga sebenarnya Bani Ba'lawi, tapi dari jalur yang sebelumnya. Azmat Khan, Jamalul Lail, Jamilul Kubra. Ya. Nyampur. Dan saya bersyukur ternyata pada siang ini, pagi ini kita membicarakan beliau. Imam Syazili ditanya, salah satu rekoh yang juga beliau amalkan, tapi beliau sirkan. Terlihat dari beberapa amalannya itu Syazili. Namun yang beliau izharkan, Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Torikoh yang saya ambil sebelum saya belajar Naqsyabandi. Jadi di tahun 98, 99 saya ngambil talqin Naqsyabandiyah, Samaniyah di Padang. Di Padang itu rotib sudah nggak ada. Tapi zikir saman masih ada. Pernah mungkin yang hadir ini dapat postingan video orang ratib berdiri. Tahu ratib berdiri? Itu ratib saman, bukan zikir orang Syiah. Tapi dikasih tagline oleh orang yang tidak mengerti, inilah zikir Syiah, ini agama Syiah. Ya salam, tidak mengerti, uskut. Ya. Falyakul khairan aw liyasmun. Saya curiga hari ini orang banyak yang tidak betul-betul beriman kepada Allah. Banyak yang betul-betul tidak percaya hari akhir, bahwa setiap yang dia posting dihisab, setiap yang dia komentari dihisab. Ratib saman dulu ada di sini. Cuma sekarang karena beliau pernah dikafirkan oleh sahabatnya sendiri. Karena ulama yang hasad, ulama juga. Mursyid yang hasad, mursyid juga. Kalau bullshit yang hasad siapa? Bapak Ibu, saudara yang makan Allah. Tazkirah ini tentu bukan untuk para guru-guru kita, kiai-kiai yang berada di depan kita ataupun yang bersembunyi di antara jamaah. Saya tahu beberapa menyembunyikan dirinya. Kalam ini untuk diri saya pribadi dan semua orang yang punya kolbu. Abah Zain Syukri ketika saya buka kitab Risalatut Tauhid, beliau mendeklarasikan bahwa akidahnya akidah Asy'ari, Maturidi. Tapi ketika saya belajar akidah Asy'ariyah sifat 20, kok lain metodenya dengan beliau. Beliau awal buka bab la ilaha illallah, itu penjelasannya bukan la ma'buda bihaqqin illallah, itu biasa. La ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang ma'bud disembah yang hakiki kecuali Allah. Itu aqidatul awam. Masya Allah. Abah Zain ini khawas. Orang hanya berbicara sesuai kapasitasnya. Maka beliau tulis la ilaha illallah itu banyak maknanya. Boleh juga berarti la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Dan saya melihat wallahi ra'aituhu ghariqan faniyan fi hadhil buhur al-'amiqah al-wasi'ah bahru fi'lillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau itu tenggelam, berenang pada samudra tauhid la fa'ila
illallah. Itu makomnya beliau. Maka yang dilihatnya apapun semua fi'il Allah, perbuatan Allah. Saya nggak ketemu beliau, hanya ketemu rohani. Yang ketemu fisik silakan buktikan bahwa kalam itu pasti benar. Allahu Akbar. Apapun yang beliau lihat, semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu kekasih atau pengancam neraka? Tapi Allah yang dikenal orang awam, Allah itu tukang ancam neraka, siksa. Makanya orang-orang beragama tegang. Tapi Allah yang diajarkan Maulana Syekh Abah Zain Syukri, itu Allah sang kekasih. Kalau kekasih dicubit pun tidak terasa sakit, tambah gemes, tambah rindu. Kalau kekasih berbuat apapun, itu tanda cinta. Sang kekasih melihat kekasihnya mulai populer. Abah Zain tahun 50-60 mulai masyhur. Masya Allah. Allah melihat beliau ini mesti diuji. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim diuji dengan anaknya. Ujian Hadratus Syekh Zain Syukri, ujian syuhrah, popularitas. Diuji apakah beliau hubbus syuhrah wal jah, cinta popularitas atau tidak, atau cinta Allah semata. Ternyata setelah diuji, tauhidnya tidak pernah redup. Berarti tauhidnya hakiki. Beliau justru tambah gandrung berbicara tentang Allah. Gak ada mundur satu langkah pun. Tetap sebarkan rotib saman. Dan lihat lafaznya. Jika kalian baca la ilaha illallah, kata beliau, hadapkan hati musyahadah kepada Allah. Ini bukan kalam orang awam. Tapi orang awam beliau ajak untuk seperti itu. Bagaimana ulama zahir nggak marah? Lapak dia habis nanti. Ulama zahir, mohon maaf, mengajarkan kalau baca la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Itu masuknya cuma di kepala, nggak masuk ke dalam kalbu. Hanya masuk di nazari, tidak masuk ke bab zauqi. Hanya teori, tapi tidak ada rasa. Tapi yang beliau ajarkan apa? Jika engkau baca la ilaha illallah, ada di lembaran ini ya. Halaman berapa tadi? Halaman pertama. Apa kata beliau? Afdalu dzikri la ilaha illallah. Dan disertakan dengan hati yang musyahadah terhadap Allah. Kalau musyahadah tanya beliau-beliau mursyid-mursyid para kiai. Musyahadah itu untuk khawas. Orang-orang spesial. Tapi beliau ajarkan kepada orang awam. Marah nggak orang zahir? Marah pasti. Zikir biasa jadi hambar kalau tidak dibawakan rasa ini. Sama-sama pindang buatan Palembang, tapi kokinya bersanad kepada sang pembuat pertama. Rasanya lain nggak? Sama-sama pindang terenak kayak iklan kecap. Tapi orang tahu pindang yang itu dia keturunan Sianu, dia rasanya lebih sahih. Itulah dahsyatnya para mursyid. Ilmunya manqul an syaikhin an syaikhin an syaikhin muttasil ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya bersambung. Tubuh sudah habis mungkin, tapi kolbu, ruh tidak pernah habis. Maka kalau ziarah, jangan hanya menghadapkan tubuh, tapi hadapkanlah, tawajuhkanlah kolbu. Terasa beliau hadir. Kita baca salam, beliau hadir. Allahu Akbar. Menyapa para wali itu banyak caranya. Tadi itu mohon maaf, awal saya datang saya masih gelisah. Apa ini? Apa sir yang saya mau baca ini? Karena setiap kali baca salam kepada aulia biasanya langsung ada sirnya. Ketika tadi Dr. Rizah baca Rijalallah, itu namanya syair salam kepada Rijalul Ghaib. Aulia Allah Ta'ala. Di situ terasa wallahu alam, mungkin ada yang menyaksikannya. Seakan-akan arwah para masyayikh itu hadir. Kita hanya berani bilang seakan-akan, karena nggak semua menyaksikan. Ya,
Seperti kalam baginda Rasulullah SAW, ka'anni ra'aitul jannah. Beliau ngomong begitu, seakan aku melihat surga. Tapi kalau mau ke taman surga, datanglah ke Raudatul Jannah. Apa itu? Hilakut zikr. Jika ada taman-taman zikir, terus siapa yang nanam pohon-pohon dan bunganya? Siapa yang nanam? Jika ada taman surga, maka yang menanamnya, memupuknya, itulah mursyid. Beliaulah ahli kebun surga di tanah Palembang. Maka jika baginda SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian melewati kebun-kebun surga, taman-taman surga, farta'u, petiklah. Qila ma hiya ya Rasulullah, apa itu kebun surga wahai baginda? Jawaban baginda Rasulullah SAW, hilakut zikr, halaqah zikir. Ini bagian halaqah zikir. Karena magnet Abah Zain Syukri lah, kita semua memetik pagi ini zikir-zikir yang beliau tanam. Kata Sayyidina Ibrahim dalam hadis yang sahih, surga itu hamparannya kosong tapi subur. Maka tanamlah dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka siapapun yang mengajarkan ini, dialah penanam, dialah ahli tanaman surga. Beruntunglah orang-orang Palembang punya Abah Zaid Syukri. Rahmatullah al-wasi'ah alaihi wa ala alihi wa zurriyatihi wa muridi. Amin rabbal alamin. Orang sekelas beliau nulis kitab akidah, sudah mendeklarasikan bahwa ini akidah Asy'ari. Tapi ternyata kalau kami di kampus, kami ini diajarkan jangan hanya tampilkan yang sudah lumrah orang tahu. Karena orang kalau biasa melihat yang sudah majmuk, apa yang terjadi nanti? Mereka akan anti dengan hal yang tidak biasa mereka lihat. Abah Zaid Syukri menampilkan sifat 20 yang jarang terlihat. Orang biasa cuma bahas sifat 20 Allah, wujud, qidam, baqa, akli semua, hafalan semua, memori semua. Tiba-tiba beliau mensyarah wujud, nukil Imam Ibn Arabi. Benar nggak? Bahas tentang wujud, nukil Imam Sya'rani. Bahas tentang wujud, nukil Imam Abdul Karim Al-Jili. Imam Abdul Karim Al-Jili ini wali kutub di zamannya. Beliau punya guru